Gue meng-cut off laki itu karena tren itu gue yang shutdown. Karena waktu itu ada konten creator yang nggak semua konten creator tuh laki atau perempuan. Iya, iya. Ya kan ada yang transgender, terus ada juga yang apa namanya kemayu, ya kan? Nah, yang kemayu dan transgender ini kadang-kadang tuh Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Tada. Hello. Hello. Alvan the Love. Alvan the Love. Yeah. Terus for me. Gak mau, kalau nyanyi harus bayar. Oh gitu. Akhirnya loh Van, kita tuh ketemu in the real life. Bener. Ya. Kita udah saling follow dari kapan ya? Dari Udah, 2020? Iya, dari masih pandemi. Oh iya. Dari masih pandemi, gue masih awal-awal main TikTok. Terus follow Alvan. Bangga gak sih followers gue masih kayak puluhan atau mungkin ratusan kecil gitu. Sebenarnya waktu itu lagi nyari-nyari ini sih, teman-teman dokter sih, Oh, supaya gitu. kalau sakit tuh ada yang nolongin gratis gitu loh. Bisa, boleh. Asas manfaat ya. Iya, asas manfaat. Anyway, Alvan, kamu tuh nama aslinya siapa sih? Kenapa dipanggilnya Alvan the Love? Ya itu gara-gara lagu tadi. Oh, nama, gitu. nama asli sebenarnya Avan Putravan nih. Oke. Terus karena di TikTok ya kita kan nggak pengen serius waktu itu ya. Oh gitu. Jadi nggak mau masuk ke dalam hubungan serius. Jadi lebih gitu. baik saya putusin aja. Loh, Asik kok ke situ loh. ceritanya? Gimana itu? Ke situ ceritanya. Jadi waktu itu jadi kayak cari username yang unik aja gitu. gitu. Akhirnya ya udahlah Avan the Love gitu. Emang I found a love dari lagunya Ed Sheeran yang perfect. Oh iya. Iya lagi lagunya kan viral banget ya waktu itu ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu lah. Iya. Fine anyway, dari awal aku itu ngebuka TikTok gitu ya. Gue belum aktif aja tuh lu udah kayak memenuhi FYP gitu. Lu tuh dari kapan sih mulai main sosmed gitu ya? Mulai bikin konten itu awalnya dari kapan dan bagaimana ceritanya? Kalau kontennya itu di awal tuh ya memang dari Instagram sih, 2012 tuh sudah mulai main Instagram. Karena Instagram 2012 kan baru muncul kan. Nah, itu udah upload aja gitu. Semakin lama mainnya itu di Instastory-nya. Karena seru aja buat kuis dulu. Terus akhirnya baru deh waktu pandemi kan dipotong tuh apa namanya? Apa sih istilahnya? WFH. Gue kan personal trainer waktu itu. Oh, oke. WFH. Tetap digaji, cuma gajinya pokok. Oh. Ngomong sama mama, "Mah, ini di TikTok kayaknya dapat duit deh," gitu. Iya. Ya udah main TikTok sana, kata mama. Kadang-kadang main sama dia juga. Ya udah itu asal mulanya dari pandemi itu, karena waktu itu kan di WFH-in kan gitu. Akhirnya udah deh mulai upload. Senang dapat perhatian waktu itu karena emang gak ada siapa-siapa. Asik. Jadi ya udah sih, jadi keterusan sampai sekarang. Keterusan. Tapi memang kamu tuh dari awal bikin konten itu kayak yang menjulit-julit gitu ya? Oh awalnya enggak kok. Enggak awalnya ya? buat konten yang general. Okay. Jadi ini mungkin untuk teman-teman kreator yang masih baru juga buatlah konten yang mengikuti tren. Oh, oke. Yang lagi ngikutin tren kayak sekarang nih Lampung tuh lagi ngetren kan. Iya, Lampung. Nah, ikut-ikutan aja, masuk aja Masuk situ. Lampung, oke. Nah, jadi buat konten yang general dulu. Terus waktu itu kontennya itu tentang nama-nama murid. Waktu itu saya impersonate sebagai guru. Murid-murid saya ini namanya tuh nama-nama corona. Oh, aku nonton itu. Iya. Anorok lah, kayak gitu-gitu. Jaka jarak lah namanya. Jadi plesetan ke situ dulu. Terus itu rame kan. Terus sepi lagi, ngapain lagi nih gue? Gue keinget sama satu teman gue kuliah yang caper banget sama dosen. Asik. Akhirnya gue buat me-impersonate dia. Ternyata relate sama teman-teman perkuliahan yang lain. Disitulah mulai konten perjulitan itu. Perjulitan. Tapi anyway, kamu bikin konten julid itu banyak gak sih kayak yang kesel, mungkin yang kayak bully kamu? Banyak. Bahkan berpengaruh ke kehidupan pribadi sosial. Oh ya? Jadi misalnya gini, sekarang tuh kan aku impersonate ya, orang yang sedang menyebalkan nih, mau di keluarga, mau di di mall lah, di sekolah, di kantor, bahkan senior kita nyebelin. Itu tuh mereka tuh ngerasa kayak gue emang orangnya kayak gitu. Terus nanti misalnya nih foto gue tuh diupload ke sebuah akun. Nah komen-komennya di akun itu yang bilang kayak, wah mulutnya lemes banget sebagai cowok katanya kayak gitu. Terus
wah dia mah emang gue jijik banget ngeliat cowok kayak dia ngomongnya kayak gitu, malah dibulinya tuh di akun-akun seperti itu. Di akun orang lain ya. Iya, yang memang mereka tuh nggak ngerti kalau gue tuh impersonate. Itu kan hiburan secara hyperbola kan, ya gitu. Mereka tuh nggak ngerti. Jadi gue mikir haters gue tuh kayaknya IQ-nya rendah ya. Iya sih. Capek karena gitu. Kenapa nggak ngerti sih jokesnya, sarkasmenya gitu loh. Kenapa lo nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya ke personal kayak jijik ngeliat dia cowok kok mulutnya lemes, nyanyi kayak cowok mulut mama nih katanya kayak gitu. Kayak aduh nggak gitu. Nggak gitu karena kan gini deh, kita kalau aku sih ngelihatnya banyak konten-konten yang maksudnya kayak banyak konten creator yang ya maksudnya udah terkenal banget juga dia bikin konten lemes-lemes dan gaya emak-emak gitu kan. Ya itu memang lagi impersonate gitu. Tapi kamu di kehidupan real life-nya kayak ada nggak yang kayak ngomong gitu? Nggak ada sih, cuma kalau memang mereka nggak suka terus akhirnya ketemu misalnya di gym atau apa, oh ternyata Afar ramah ya. Oh ternyata aslinya ganteng ya, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu tuh highlight-highlightnya. Nanti mereka akan chat di DM biasanya. Oh tadi aku ketemu Afan ternyata ramah ya orangnya. Ada ternyatanya itu. Ada ternyata. Ya iyalah masa gue beneran julid sama orang-orang gitu kan. Itu judulnya demi konten ya iya, Pak. Sampai akhirnya dijulukin King of Julidnya TikTok. Sama warga TikTok ya, sebenarnya gue gak pernah klaim itu King of Julid. Karena di dunia entertain banyaklah cowok-cowok yang King of Julid beneran yang ngejulitin orang lain gitu. Gitu. Nah, Van. Terus tapi kan akhirnya gini karena kamu King of Julid dari awal gitu ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang akhirnya juga mau seperti itu gitu ya. Mau ada. Iya kan, mau jadi King or Queen of Julid gitu kan. Dan aku juga ngelihat ya ada lah pasti perbedaan konten-konten pada waktu dulu dan sekarang. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana tuh? Aduh sekarang tuh banyak banget konten kreator ya nggak? Iya banyak banget. Dulu tuh kayaknya konten kreatornya tuh orang-orang yang memang gabut karena pandemi. Akhirnya buat konten sekreatif mungkin. Kalau sekarang tuh mereka lebih ke arah bisnis, ngejar duitnya lah, TikTok shop apalah pokoknya. Yang penting jualan atau keranjang kuning gitu kan. Tapi ya gue senang sih kalau banyak konten kreator gitu kan. Cuma untuk yang menjadi original, apakah kalian bisa? Dan kita yang angkatan lama ini harus catch up nih, mau nggak mau nih berusaha banget nih. Malas buat konten dikit kita akan redup lagi gitu bahasanya. Tapi ya udah, mau gimana lagi ya? Sekarang semua dijadiin konten sama orang. Iya. Tapi kamu ada target nggak sih kayak misalnya aku dalam 1 minggu harus buat sekian konten? Ada, harusnya setiap hari ya. Setiap hari itu 1 konten. Itu persyaratan untuk dari TikTok sih. Dulu aja di awal-awal sebelum terkenal tuh gue buatnya 5 sehari. Wow. Sehari 5 serius, nggak bohong tuh 1 hari emang uploadnya 5 terserah mana yang FVP mana yang enggak. Sekarang tuh harusnya sekali minimal 1. Iya sehari itu minimal 1 untuk menjaga eksistensi ya. Cuma nggak tahu kenapa semenjak fitness ini jadi mungkin testosteron naik ya. Jadi si julidnya tuh hilang bentar nih. Iya sih. Iya kan. Jadi kayak waktu si julidnya hilang mau buat konten julid juga dulu deh gitu. Gue masih pengen berpesona sebagai laki-laki ya. Asik. Kayak gitu. Kamu tapi nggak bikin konten-konten tentang nge-gym gitu, lifestyle gitu kan? Body kamu kan udah laki gitu kan? Karena mungkin algoritma TikTok saya tuh ke arah komedi. Jadi kalau mau buat konten fitness di TikTok itu flop. Oh iya beda. Tapi saya upload anyway kayak ya udah gue ganteng di sini gue pengen upload gitu. Van, yang dulu tuh gimana sih sejarahnya kamu tuh bisa viral banget dengan kata-kata laki gitu. Iya kan itu seviral itu kan? Iya, itu sampai Korea sampai Jepang juga ya. Iya dia orang-orang Korea sampai ngomong gitu. Iya. Terus waktu itu tuh karena ada yang nyinyir. Jadi gini, gue buat konten julid itu adalah semata-mata untuk melawan orang yang suka julid. Jadi gue ngajarin nih waktu itu kebetulan ada mama gitu ngejulitin gue lagi pakai skincare. Gitu. Terus gue bilang, oh mungkin lu kebanyakan main anak sama suami lu tuh laki ya, jadi lu terbiasa ngeliat yang laki. Gitu. Nih kalau laki pakai skincare nih kayak gini nih, wah keplak lah gitu. Akhirnya di situ lah viralnya laki. Gitu. Itu seviral itu loh sampai kayak ya maksudnya sampai orang-orang di TV juga pada pakai bahasa itu kan. Tapi gue sendiri yang kan orang-orang bilang jadiin hak paten Van katanya. Enggak yang penting kalau gue hak paten semua orang nggak bisa pakai dong. Iya benar. Nggak bisa bilang laki dong. Nggak jadi viral nanti. Tapi setelah viral banget itu gue akhirnya meng-cut off sendiri laki itu. Nah ini nggak pernah gue omongin nih di mana-mana nih. Gue meng-cut off laki itu karena
Tren itu gue yang shutdown. Karena waktu itu ada konten creator yang nggak semua konten creator tuh laki atau perempuan. Iya. Ya kan ada yang transgender, terus ada juga yang apa namanya kemayu, ya kan. Nah, yang kemayu dan transgender ini kadang-kadang tuh kena komen, yang laki dong, kurang laki. Kayak gitu, Kak, coba ngomong laki, kayak Avan laki gitu. Akhirnya mereka kena mental dan mereka speak up. Ini apa sih kok saya disuruh jadi laki-laki, saya kayak gitu-gitu. Yang seharusnya untuk melawan toxic masculinity menjadi senjata untuk toxic masculinity, menjadi toxic masculinity itu sendiri. Karena dipakai sama oknum-oknum. Oh, jadi mereka netizen itu apa ya, nge-push mereka gitu ya supaya untuk bisa laki gitu. Sedangkan kan kemayu, cowok-cowok kemayu banyak kan, soft boy banyak kan. Benar. Kayak gitu. Jadi waktu itu ada yang speak up kayak gitu, terus gue kayak ngerasa kayak wah udah salah gunain nih. Gue nggak suka, gue pribadi nggak suka waktu itu. Benar. Sama kayak tren mukul pohon pisang, ingat? Oh, iya lagi sampai pohon pisangnya abrol itu. Ujung-ujungnya itu trennya akhirnya semua pohon pisang dipukulin tuh ya kan sama anak-anak ya kan. Itu ternyata suatu tren yang viral tuh bisa berdampak positif dan negatif. Negatif tuh, termasuk mandi ini ya. Apa? Itu sih parah banget sih mandi lumpur itu ya nggak sih? Kok mandi lumpur? Itu mandi lumpur kan? Dan tahu nggak itu dari Lombok orangnya? Iya. Kasian banget. Gue lahir besar di Lombok loh, waktu gue tahu kayak hah? Itu mandi lumpur atau mandi air sih? Mandi air. Mandi air tapi tengah malam. Iya. Kalau dapet stiker dia berhenti. Iya, parah banget. Parah banget. Dan itu lah, tapi kan banyak yang ngasih stiker. Kenapa nggak dia berhenti gitu? Akhirnya enggak. Akhirnya nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih kan? Akhirnya nggak ada yang ngasih. Pada intelek semua lah sekarang tuh. Aku tuh terus sekarang tapi masih ada juga nih Van yang muncul di timeline aku tuh yang kayak mengemis online. Jadi ya udah dia live sambil pegang gini dong, sambil pegang tulisan gitu kan? Ada juga yang boleh nggak orang-orang baik satu mawarnya untuk beli beras katanya kayak gitu. Kayak lo bisa beli kuota. Iya. Bisa lo beli kuota ya, dia pegangan ini kan tulisan. Iya. Aduh udahlah. Van, tapi ngomong-ngomong soal julid nih, menurut kamu tuh sometimes julid itu bisa jadi hal positif gak sih? Kalau gua sih julid itu nggak pernah jadi hal positif ya. Cuma yang sekali lagi balik lagi kayak yang tadi, konten gue itu ngajarin teman-teman cara mengcounter orang yang julid. Misalnya pulang nih ke rumah lebaran, pulang ke rumah, terus nanti ditanyain sama tantenya, kapan kamu nikah? Kamu nggak laku-laku atau gimana? Itu gue ngajarin cara untuk balesnya. Gitu. Kapan tante? Gitu kan? Enggak, kapan tante nggak ngurusin hidup saya lagi? Capek loh saya. Gitu. Tante nggak capek kayak gitu kan, kayak ketika orang julid itu di counter, mereka tuh shock dan diam biasanya. Iya. Ujung-ujungnya bilang apa? Ujung-ujungnya bilang, lo nggak respect sama gue, padahal dia duluan. Karena kadang-kadang omongan orang yang julid begitu kalau kita nggak balas tuh kayak ada yang sesek. Gitu. Lo bukan pemain Indosiar gitu tersakiti, lo bales gitu, lo bales. Kenapa nggak lo nggak bales? Itu sisi positifnya yang gue ajarin. Tapi lo in the real life begitu nggak? Sometimes. Kadang-kadang gue setelah misalnya gue dibilang, lu ya teman bagusan dulu deh waktu putih. Gue mikir dulu, ini hinaan atau cacian atau emang mereka julid? Iya nih gue lagi pengen hitam soalnya biar kayak lo. Gue kadang-kadang ngomong kayak gitu. Biar bisa ngerasain punya kulit kayak lo, gue bilang kayak gitu. Karena yang ini kamu dark skin gitu ya? Iya, yang ngomong waktu itu dark skin. Terus waktu itu dibilang, kamu kekurusan jelek deh katanya dia. Iya, kalau jadi gendut nanti, kalau jadi gendut berusaha banget dong nge-gymnya kayak kamu. Aku selalu bilang kayak gitu, kayak balas aja gitu. Oke, nah tuh guys, bisa ya kita belajar untuk mengcounter orang yang julid. Betul. Ya kan, biar kita nggak menyesek gitu, menangis gitu kan Indosiar banget ya kan. Iya makanya. Nah, Van, sekarang itu kan lagi viral banget tentang Bima. Wow ya. Bima, I'm with you gak sih Cia? Kena loh gitu. Itu viral sih dia Bima ya. Nah itu menurut kamu gimana sih? Maksudnya gini ya, dia mengkritik tapi dengan kata-kata yang ya julid gak sih? Julid kan istilahnya, jadi kayak dajal loh kan kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana tuh? Gue gak fokus sama kata-kata dajal itu, cara penyampaiannya aja juga bagus. Cuma untuk orang-orang yang berhati lemah dan yang tersinggung, pasti itu menyinggung nih. Bahasanya dia kan keras banget tuh, kayak ini lo jelek lo bagian sininya nih gini gitu. Nah karena dia terlihat masih muda dan terlihat dia
gampang diserang atau terlihat dia mungkin tidak dari keluarga yang berada, itu kayaknya yang nggak suka itu langsung nyerang dia, sampai ada yang ngelaporin kan masalah. Padahal dia cuma kritik. Menurut saya sih dia bagus ya, dia mengkritik kampungnya dia sendiri. Betul. Yang dia kampung emang Lampung kampung. Iya maksudnya kayak daerah rumah halaman dia. Ya, rumah halaman. Iya bener kampung halaman. Kampung halaman. Rumah halaman. Aduh, kebanyakan PWO. PWO apa? Pre-workout. Pre-workout. Oke. Jadi apa sih tadi ya, kampung halamannya dia itu kan yang dia tahu sendiri kan. Ya udah wajar dia speak up. Cuma kurangnya dia tuh ngasih data. Oke, ngasih data. Ya, bukti nyata dari jalan yang rusak yang ditunjukin itu benar ada banyak tuh. Setelah itu kan banyak tuh di Iya, yang ngasih bukti-bukti itu justru orang-orang yang nge-boost dia. Betul, gitu. Tapi bukti yang satu lagi tuh kayak adanya nepotisme yang titip-titipan itu dia nggak ngasih datanya. Kalau dia ngasih tuh lebih keren lagi menurut gue. Gue sih bersama Bima ya. Tapi itu kayak nggak cuma di Lampung deh. Ya kan? Cuma kita butuh nih. Di mana-mana. Kita butuh nih putra-putri daerahnya. Putra-putri daerah. Konten kreatornya untuk speak up nih. Iya, tuh. Bahkan bukan cuma infrastruktur jalan nih, tapi masalah intoleran. Sekarang banyak banget kan beberapa tempat yang yang intoleran sama suku, agama, ras dan lainnya. Benar. Kayak gitu. Itu harus di speak up tuh. Tuh. Tapi kamu berani gak sih kalau speak up kayak dia gitu? Tergantung. Tergantung bayaran. Enggak tergantung apakah masalah ini krusial untuk saya atau tidak. Oke. Kalau misalnya Lombok nih, kan saya lahir besar di Lombok nih. Di Lombok tuh kayaknya nggak ada yang harus saya speak upin gitu, nggak ada yang emang dari dulu ya seperti itu gitu, nggak ada yang perubahan yang gimana. Keren tau malah Lombok tuh Mandalika jadi tuh. Iya itu kan bagian bagusnya nih. Bagusnya. Kita kan nggak bahas yang gimana kan, cuma ya udah. Nggak ada yang perlu di speak upin gitu. Tapi Bima tuh keren sih. Ya kan? Gua aja nggak berani tahu. Jadi gini, Bima ini kan kemarin bapak ibunya tuh sampai dicari kan? Iya dicari gitu kan, dipantau lah istilahnya kan sampai didatengin. Gua sampai saat ini karena konten gua julid itu Instagram mama sama papa gua pun, papa gua nggak follow Instagramnya. Iya. Mama gua tuh gua nggak pernah tag. Gua cuma posting dia, tapi gua tag itu gua sembunyiin. Iya. Kenapa? Karena gua ngelindungin mereka. Benar sih. Kalau emang, Bu, gue benci sama anak lo, ntar gitu kan, kasihan mama gue kena mental atau apa kan. Karena konten kreatornya gue. Tapi Bima ini berani sih. Iya berani sih itu. Tapi netizen bersama dia, Bima lo laki. Iya kan, keren banget. Keren. Nah, tadi itu ngomong-ngomong bayaran nih, Van. Bayaran, Cia. Tapi kamu merasa sosial media ini change your life banget ya sih? Mungkin dari yang sebelumnya kamu itu cuman maksudnya kayak jahat banget. Bukan, maksud aku kayak sebelumnya kamu itu bukan content creator kan? Maksudnya kamu personal trainer. Klien kamu ya kan cowok apa cewek? Balance. Jadi waktu itu memang kliennya balance dan karena emang mega gym jadi memang yang tipe-tipe bos lah yang berduit. Tipe-tipe bos. Mereka baik-baik ternyata. Itu gue bisa bedain tuh. Orang kaya beneran tuh baik. Gitu. Serius, iya. Kalau orang kaya baru? Aduh. Kan sebenarnya OKB orang kaya beneran sama orang kaya baru gitu. Kayak sebelah nanti ya. Takut. Nah jadi tadi kamu dari yang sebelumnya personal trainer, kemudian kamu beralih menjadi content creator yang kamu menerima endorsement campaign dan lain-lain. Amin. Gimana? Maksudnya banyak perubahan apa nih dari kamu yang sebelumnya dan yang sekarang? Banyak banget kayak se-happy itu ternyata menjadi content creator. Selain dari finansial ya, ternyata kayak hidup yang gue inginkan tuh yang kayak gini, yang santai, yang gue suka dan gue mau lakuin. Terus yang paling pasti itu bisa ngabulin apapun keinginan mama sama papa. Mama minta secara material ya, kayak mama minta dibeliin apa, langsung gue beliin. Papa minta dibeliin apa, langsung gue beliin waktu itu ya. Jadi kayak wah saya enak itulah. Dulu kan kalau minta ini tar dulu ya gitu. Kalau sekarang tuh langsung ya udah beli gitu. Apa aja tuh misalnya? Mama minta. Kalau mama yang agak eksentrik sih ya. Jadi dia tuh kadang karena dia itu mintanya kemarin tuh kayak iPhone udah iPhone 14 sudah keluar nih kayak gitu. Iya, padahal dari
Padahal sih dari iPhone 12 loh dia. Tiba-tiba ditambah plus kan kayak kaya ya. Kayak kaya ya. Agak-agak nih mamanya gitu. Tapi ya udahlah asal dia happy. Asal dia happy. Enak ya jadi mamanya Afan loh. Ya kan? Afan iPhone 14 ya kan, bentar lagi 15 keluar gitu kan. Enggak, udah cukup ya. Udah cukup. Tapi Fan lu kalau nge-gym tuh emang setiap hari? Iya. Tuh kalau sekarang jarang sih kayak bikin konten nge-gym? Karena memang kalau mau di-upload konten nge-gym itu lebih cocok di Instagram deh ya. Oh di Instagram ya. Kalau di Instagram tuh mereka kan lebih mementingkan estetik dan good looking ya. Oh, good looking. Bener, jadi estetik videonya, kejelasan videonya tentang outfit lah, tentang a day in my life yang bagus deh estetika gitu. Kalau di TikTok itu nggak bangun tidur aja lo bisa buat TikTok, jadi nggak cocok kayak yang di TikTok. Di TikTok karena jadi better di Instagram. Algoritma konten akun gue juga ke arah komedi. Fun. Ini ada pertanyaan yang sedikit mendalam. Mendalam. Kamu sekarang tapi ada pacar nggak sih, Van? Atau memang apa ya? I'm single and I'm happy gitu kan? CWK atau CWK? CWK atau CWK, iya kan? Sekarang ada. Oh oke. CWK atau CWK? CWK, tetap aja nanya CWK. Tetap aja. Mentang-mentang kerja di gym dulu ya. CWK atau CWK? Itu pertanyaan netizen soalnya. Pertanyaan netizen. Kalau gue masalahnya upload masalah pacarnya CWK atau CWK gitu katanya. Ya udah, ada. Sedang ada saat ini. Sedang ada. Aduh, berarti pantasan nih Afan hari ini auranya agak-agak lagi kasmaran ternyata. Iya sih abis ini. Tapi kamu pernah gak sih dijulitin masalah itu? Maksudnya? Ya masalah CWK atau CWK itu. Oh iya kayak gitu julidnya. Kadang-kadang tuh ada juga yang ngomong frontal malah. Misalnya saya di-upload sekali lagi nih. Misalnya gue di-upload foto gue di-upload ke akun yang beda lah gitu ya. Nanti dibilangnya itu kan ada istilah botita nih, ngomongnya kayak begitu, botita lemes nih, ngerti kan botita topita kan, ngerti kan? Nah itu. Ngomongnya kayak gitu ke arah situ, gue sih ya udahlah orang nggak tahu gue juga gitu. Iya, maksudnya itu masuknya ke personal life ya gitu, kayak nggak untuk di nggak untuk di show di sosial media juga. Tapi kalaupun ada yang julid kayak gitu ya udah kayak exposure is an exposure kan. Mau itu positif negatif. Iya. Gitu. Yang penting kita butuh exposure. Sekarang balik lagi. Bayar aja pakai exposure, bayar makan. Oh, Kemarin saya ke rumah sakit loh. Kemarin saya ke rumah sakit ada konten saya coba untuk bayar pakai exposure nggak bisa katanya. Oh iya. Jadi kamu ke rumah sakit, kamu bilang, barter biaya kesehatan nih. Saya bilang gini, Mas bisa nggak bayarnya pakai exposure? Ketawa. Followersku banyak loh. Follower saya Mas. Gak bisa ya. Gak bisa. Padahal 2023 ya, sayang banget gak bisa. Iya. Tapi kan sekali view banyak gitu kan, lumayan. Dia bilang terus sama saya, nanti resepnya itu di like sama follow ya. Resepnya di like sama follow. Oke deh, Van. Kamu ada goals apa nih rencana ke depannya? Hidup happy. Selalu hidup se-happy mungkin. Jadi gak mau ngelihat konten kreator lain sebagai patokan yang sudah punya rumah, yang sudah menikah. Sekarang trennya gitu. Apa flexing? Rumah baru cek, ya kan? Aduh flexing. Mobil baru cek. Ke Jepang sama ayah. Gue tuh bukan apa-apa. Gue takut nggak jadi dah. Ada lagi. Takut dapat surat cinta aja gitu kan. Ada lagi. Apa? Naik kuda kesayangan keluarga cek. Gila naik kuda. Kaya banget konten kreator, heran gue pokoknya. Intinya gitu. Apa sih tadi pembahasannya? Bahas apa tadi? Kok bisa jadi flexing ya? Goals kamu. Kamu kan pengen happy and hidup tenang. Hidup tenang, happy dimanapun gue kayak nomaden juga nggak masalah gitu. Mau dimanapun, yang penting gue tahu orang tua gue di mana, gue happy apa ya udah. Gitu. Fine, tadi kamu tuh sempet nyebut ya pas kamu sebelum podcast tadi kamu tuh bilang aku tuh nggak suka keluarga, aku paling suka ke Bali. Emang what do you think about Bali? Bali itu karena gue lahir besar di Lombok nih jujur, tapi gue pernah di Bali. Gue sering ke Bali untuk pulang kampung kan, ke rumah keluarga gue. Bali itu ngasih vibes, ya mungkin karena gue Hindu juga ya, jadi ngasih vibes itu yang sakral kata gue. Ketika masuk ke pura-puranya pun tuh gue ngerasa tenang. Sedangkan kalau di Jakarta ada pura, cuma kadang-kadang tuh
gue lebih rindu Bali. Hektik ya Jakarta ya. Iya, sekalian pulang, sekalian nikmatin budaya gue lagi, dan gue nggak lupa sama akar. Gue dari mana sih? Gitu. Jangan pernah lupa ya sama akar. Tuh, gitu. jangan pernah lupa sama akar. Iya, sama kita tuh dari mana? Iya. Nah, kalau tadi kamu tuh ngomongin goals kamu, kalau sekarang aku tuh pengen nanya, kamu tuh ada nggak sih penyesalan terbesar dalam hidup kamu? Jadian sama yang 7 tahun. Lama banget. 7 tahun? Aduh. Itu kapan? Udah lama, pokoknya 7 tahun sama dia. Bangun bisnis bareng. Ternyata selama 7 tahun tuh selingkuh mulu kerjaannya. Terus selama 7 tahun itu emang kamu gak tahu? Nggak tahu, bego kan? Bucin nih Bu. Sumpah, Bucin. Iya. Jadi nggak tahu, nggak ketahuan, sampai akhirnya ketahuan kayak, waduh itu tuh the lowest, titik terendah deh pokoknya dalam hidup. Tapi maksudnya apa yang kamu rasain waktu itu? Waktu yang mana? Yang terendah itu, maksudnya kayak kamu sedih banget Kak, tapi kamu nggak sampai mau nyeblung sumur misalnya Tidak. Tidak ya. Bagusnya dari dulu tuh kalau memang keluarga saya tuh lumayan religi nih, jadi makanya bagusnya kalau emang lagi kayak begitu tuh ingetnya Tuhan. Bagus banget itu tuh, komunikasi sama Tuhan tuh kayak aduh diselamatin deh gitu. Jadi nggak sampai ke psikolog atau gimana cuma sama Tuhan doang udah kemana-mana gitu. Jadi berdoa, ibadah. Iya, kayak Tuhan sih diginiin kenapa sih gitu. Dan teman-teman yang Muslim juga pernah bilang kan Tuhan tuh nggak pernah ngasih kita cobaan yang kita nggak bisa lewatin. Berarti saya bisa dong lewatin ini gitu. Iya. Wow, tuh Muslim nggak jadi login. Nggak jadi login. Acara sebelah. Login acara sebelah. Iya, itu berani banget ya ngomonginnya agama di situ ya. Luar biasa. Keren. Takut. Tapi udah bisa kok asyhadu Allah. Nah, kan. Gimana? Karena lahir besar di Lombok, jadi terbiasa. Oh iya, Lombok Islamnya kuat banget. Saya suka orang-orang Lombok itu ya. Iya. Yang saya nggak temuin di Jakarta. Oke. Teman-teman Muslim di sana itu selalu ngomong Bismillah. Mau melakukan apa? Minum, mau naik mobil, mau nyetir mobil, mau angkat barang pun semuanya mereka tuh Bismillah. Itu tuh gue suka dan gue keikut. Iya. Kalau yang di sini lebih ke ngeluh kali ya. Banget sih. Ya kan nggak pakai Bismillah gitu kan? Mereka tuh pakai Bismillah, gue keren banget sumpah. Gue kangen Lombok makanannya sih. Aku ke Lombok baru sekali doang sih waktu itu. Kemana? Ke Kute Lombok. Oh, mau nonton itu? Nggak nonton Mandalika sih, waktu itu acara Dokter Traveler. Oh, Traveler. Ya, masih sampai sekarang kan? Iya, tapi sekarang aku lagi off dulu karena lagi mau menyelesaikan kuliah ini. Kuliah di mana Bu Dokter sekarang? Aku ambil S2 di Unpad. Itu spesialis berarti ya? Master Anti Aging and Aesthetic Medicine. Ih, wow, tambah anti aging berarti makin muda ya. Makin muda, nanti tuker exposure ya, canda. Exposure lagi. Capek exposure. Ini yang kita ngomongin kegigit dari lidahnya. Anyway, Afan, thank you so much nih yang sudah mengisi podcast Bukan Bincang Biasa aku kali ini. Kamu ada pesan-pesan gak sih untuk netizen yang mungkin selama ini suka julitin kamu? Apa ya? Ya udah live your life lah. Orang yang ngejulitin gue tuh kebanyakan sih hidupnya tidak lebih baik dari gue. Betul. Gue gak akan bilang secara finansial kayak Agnes Jennifer selalu ngomong gitu ya. Ci Agnes. Kita udah buat janji tahu sama Ci Agnes. Van, kita berdua jangan kelahi ya gitu. Iya. Emang bener, kalau menurut aku tuh kalau di sosmed tuh jangan baperan deh. Iya. Lu maksudnya kayak dikritik orang tuh kadang kita tuh nggak dari hati gitu loh kita ngeritiknya. Kayak ya udah kita pengen komen aja gitu kan. Kiki Saputri waktu itu dihujat netizen, ditransfer duit malah baik-baik. Malah diem. Kan? Jadi gitu kayak ada sesuatu aja di otak mereka. Makanya gue selalu mikir yang ngejulitin gua itu di real life atau di sosial media hidupnya tidak lebih bahagia. Iya, tuh. Kasian deh lo. Kena lo Bima. By the way guys, thank you so much nih yang udah nonton Bukan Bincang Biasa kali ini bersama Avan The Love. Thank you Bu Dokter sudah diundang ya. Sama, thank you banget. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. Bye.